Shalom, apa kabar keluarga New Life? Bisa kedengaran ya suara saya? Bisa? Apa kabar keluarga New Life? Luar biasa, dahsyat, mantap. Ya, kalau ada teman di sampingnya, coba senggol dulu. Bilang, kamu luar biasa, dahsyat, dan mantap loh hari ini. Kalau nggak ada, ya udah ngomong kepada diri sendiri ya, yang sendiri-sendiri ya. Tema kita masih di bulan yang ini, di minggu yang terakhir ya, masih sama, yaitu hidup di dalam kasih ya. Ya, kalau berbicara tentang hidup di dalam kasih, kita tahu bahwa semua orang tidak bisa hidup tanpa kasih. Saya ulangi, semua orang tidak bisa hidup tanpa kasih. Ya, semua yang di dunia ini membutuhkan kasih. Kita semua yang di dunia ini membutuhkan kasih, yang namanya manusia. Meskipun ada orang yang mungkin ya dia sukanya sendiri, dia nggak suka bareng-bareng, dia nggak suka rame-rame, dia nggak suka ketemu banyak orang. Sebenarnya orang itu sedang protes, Bapak Ibu Saudara. Orang tersebut juga sebenarnya adalah orang yang sangat membutuhkan kasih. Banyak orang yang tidak menerima kasih dari orang sekitarnya, makanya timbul teror dalam kehidupannya. Nah, begitu pentingnya kasih di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi mirisnya, di dunia ini kita temukan banyak sekali kepalsuan. Banyak sekali yang kasih yang tidak tulus, kasih yang palsu. Apalagi sekarang sosial media begitu luar biasa ya. Kita bisa bertemu dengan banyak orang di sosial media. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali orang-orang yang membungkus kedoknya ya, yang ingin berbuat jahat pada kita, dibungkus dengan suatu kasih yang pura-pura. Pura-pura mengasihi kita, pura-pura ingin kenal kita, ya pura-pura ingin ingin berkawan dengan kita, berteman dengan kita di sosial media. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali kita temukan orang-orang yang hanya ingin menipu kita. Makanya hati-hati dengan persahabatan, pertemanan melalui sosial media. Artinya kita nggak tahu, kita nggak kenal orang itu, tiba-tiba dia datang, dia masuk ke dalam kehidupan kita, mungkin dia inbox, dan kita mungkin meladeni. Ya, singkat cerita, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Ada maksud yang jahat dari orang tersebut, sehingga kita tidak bisa menolak. Ya, kita tidak bisa karena kita tidak tahu bahwa orang itu sebenarnya menginginkan sesuatu dari kita. Banyak sekali kejadian Bapak Ibu Saudara yang kita bisa lihat di sosmed ya, di sosial media, di Facebook, di Instagram, banyak sekali akun-akun yang palsu. Artinya dia menampilkan akun yang dengan fotonya yang ganteng ataupun yang cantik sehingga menarik orang ingin berteman. Hati-hati. Terutama bagi kita yang masih jomblo, hati-hati ya menerima pertemanan di sosial media. Banyak sekali kepalsuan ya. Makanya sehari ini saya ingin memberi subtema kasih yang tulus. Ya, kasih yang tulus. Coba saya akan ambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ya, perikopnya dalam nats itu adalah nasihat untuk hidup di dalam kasih. Kasih yang bagaimana? Bukan kasih yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang luar biasa ketika saya membaca ayat ini ya. Ayat di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 11 ini. Ada hal yang luar biasa yang saya temukan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Ketika kita melihat ya, posisi dari Roma 12
ayat 9, 10, dan 11, kita bisa baca dulu, kita lihat dari posisinya ya. Dalam perikop Roma 12, ayat yang pertama, yang kedua, kita bisa baca. Dia masih dalam Roma 12, tapi coba kita lihat ya, lihat dulu di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tidak kebetulan bahwa Roma 12 ditulis oleh Paulus, yang ayat yang ke-9. Kita bisa baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Ketika kita melihat dari posisi ayat ini, ya sebelumnya kita bisa baca ayat 1 dan 2 yang tadi saya sudah bacakan, bahwa itu adalah berkaitan dengan Paulus sedang mengajari jemaat Roma untuk mempersembahkan hidup, ya. Bagaimana Paulus mengajarkan pada jemaat Roma ini mempersembahkan itu bagaimana? Di ayat yang kedua kita bisa baca, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi sebelum ayat yang ke-9 kita bisa baca, kita bisa pelajari bahwa Paulus mengajari jemaat Roma, ayo kita beres dulu dengan Tuhan. Ayat 1 dan ayat kedua adalah kita melihat bahwa ketika kita bisa menyerahkan hidup kita ya sebagai persembahan ya ibadah yang sejati dan juga bentuknya yaitu janganlah kita serupa dengan dunia ini ya, pembaruan budi, itu artinya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Baru ya ayat ketiga sampai ayat yang ke-8 kita bisa belajar itu tentang melayani. Saat seseorang sudah beres dengan Tuhan, sudah bisa mengikuti kehendak Tuhan, barulah dia bisa melayani sesamanya. Barulah seseorang itu bisa membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Ketika kita belum bisa mengenal kehendak Tuhan, ketika kita belum mengikuti apa maunya Tuhan, mustahil kita bisa melakukan pelayanan yang baik. Ketika kita bisa, ya kita mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, ya kita mengerti bahwa kita jangan serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus suci, kita harus kudus, kita adalah manusia baru. Barulah ayat 3 sampai 8 itu barulah kita bisa melayani dengan baik. Ya, itu tentang karunia-karunia dan ayat 9 sampai 11 itu tentang kasih, Saudara. Banyak sekali hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan melayani bukan karena kasih, melayani karena mungkin dia pengen dikenal, pengen nama baik, pengen ketenaran, ya dilihat orang. Banyak sekali orang-orang yang melakukan pelayanan tidak dengan alasan kasih. Makanya ini urutannya sangat luar biasa kalau kita perhatikan ya. Dari pertama dan kedua itu tentang hubungan kita vertikal dulu dengan Tuhan. Udah beres, baru kita hubungan horizontal dengan sesama. Habis itu diingatkan kembali oleh Paulus bahwa kita harus mengasihi, kita melakukan segala sesuatu harus dengan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita kupas satu-satu ayat 9, 10, dan 11 ya. Yang ayat 9 kita bisa baca, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saya bisa kasih dengan satu tanda ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, itu adalah 9A Bapak Ibu Saudara. Dan yang B-nya jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ketika kita yang 9A ya, ketika kita baca hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Bahasa Yunaninya yang saya bisa belajarin yaitu hei agape anupokritos. Itu adalah kasih, kasih yang bukan kasih sembarangan tapi kasih agape. Hei agape, pura-pura itu adalah anupokritos. Kalau kita tahu, ya nanti kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya waktu, pura-pura berasal dari kata Yunani yaitu anupokritos. Itu berasal dari kata dasarnya adalah hipokrit. Hipokrit adalah suatu sifat kepura-puraan. Suatu sifat yang munafik, Bapak-Ibu Saudara. Nah, pada waktu zaman Yunani dan Romawi, banyak sekali drama-drama ya, banyak sekali pentas kesenian teater yang memakai topeng. Nah, di sini salah satu yang Paulus ambil adalah dia melihat bahwa sama ya, katanya adalah topeng. Hipokrit itu adalah topeng ya. Topeng itu artinya apa? Dia menjelaskan bahwa kasih itu tidak boleh memakai topeng. Ya. Kasih itu tidak boleh memakai topeng. Kasih itu tidak boleh munafik. Kasih itu hendaklah jangan pura-pura. Banyak sekali kita temukan orang yang pura-pura mengasihi. Ya, kalau dia lihat orangnya punya keuntungan buat dirinya, dia akan mengasihi. Banyak sekali. Makanya Paulus ajarkan ya dalam pelayanan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Anupokritos ya, jangan pura-pura. Kepura-puraan atau kemunafikan itu tanggalkan dalam pelayanan. Waktu kita mengasihi, ayo buka dulu topeng kita. Ya. Apa yang ada dalam hati kita, itulah yang keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Kita bilang kita mengasihi, ayo kita tunjukkan kasih itu. Amin. Bukan sekedar kata-kata, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Kalau kita tahu di Yunani Romawi itu banyak sekali ya kesenian-kesenian, drama-drama yang sampai negara mengakuinya ya, seperti seorang seniman Aristoteles seperti itu. Jadi sangat di kondisi di kota Romawi dan Yunani dan Romawi ini sangat kental dengan keseniannya. Jadi makanya Paulus ini seorang penulis yang luar biasa. Dia bisa melihat sekitar dia, langsung dia dia mengajarkan kepada jemaat di Roma ya. Jadi kasih itu tidak boleh memakai topeng. Ayo kita katakan bersama, kasih itu tidak boleh memakai topeng. Kasih itu jangan pura-pura ya. Jangan ada kemunafikan di dalam hidup kita. Amin. Ketika kita melayani, layanilah dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang tidak pura-pura itu. Ya. Nah, yang selanjutnya, hendaklah kasih itu dan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai kasih yang tidak pura-pura itu? Bagaimana kita bisa mempunyai kasih yang seperti Kristus, agape itu? Mari kita buka di Roma 5. Mampukah kita untuk mengasihi tanpa kepura-puraan? Kita baca di Roma 5, ayat yang kelima. Mampukah seorang manusia melayani, kita bisa mengasihi tanpa pura-pura? Saya bilang mampu. Ya. Kita harusnya bisa. Roma 5:5 adalah, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sudah ada kasih Allah itu di dalam hati setiap kita. Amin. Sudah ada, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca lagi Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Seharusnya di dalam kehidupan setiap orang percaya itu sudah memiliki kasih Allah. Sehingga kasih itu bisa dimanifestasikan di dalam kehidupan kita semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bentuknya, bagaimana sih supaya kita bisa memiliki kasih yang seperti itu? Jangan pura-pura, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus, kasih yang tidak munafik, kasih yang tidak ada mau ada sesuatunya, ya. Kita bisa tahu bahwa kasih Allah sudah dicurahkan buat hidup kita. Ya. Sadar apa nggak sadar, Bapak Ibu Saudara? Kita sampai hari ini ada, itu semua karena Tuhan. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Ya. Saya percaya setiap kita, apapun latar belakang hidup kita, apapun histori hidup kita yang jelek, luar biasa. Ya. Masa lalu kita yang luar biasa penuh dosa. Kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Karena ada Kristus yang tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Wow, luar biasa. Kalau kita sudah bisa merasakan kasih itu, pasti kita bisa juga menyerahkan kasih itu. Menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Jadi pertama, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang tidak pura-pura, yaitu kasih yang tulus. Pertama, kita harus merasakan. Kita harus sudah menerima kasih Kristus itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, bagaimana sih kita wujudnya adalah bagaimana? Ya, kalau kita nggak kasih pura-pura itu bagaimana sih? Di ayat yang 9 juga, yang B, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu adalah bentuk bahwa kita mengasihi. Kalau kita kehidupan kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bukan saja menjauhi. Ya, ini bahasa Indonesia yang terjemahan baru yang kita bisa baca itu jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Tetapi kalau bahasa aslinya dari bahasa Yunani itu artinya lebih dalam lagi, ya. Bukan sekedar menjauhi yang jahat, tetapi membenci. Bencilah yang jahat dan melekatlah kepada yang baik. Wow, luar biasa. Benci itu maksudnya gini, sesuatu yang jijik. Kita melihat dosa, kita melihat kejahatan, itu jijik. Karena apa? Karena kita sudah melekat kepada kebaikan. Kita sudah melekat kepada Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga tahu apa sih yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti tahu apa sih yang dibenci Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bilang kita membenci yang jahat, berarti kita melihat kejahatan, dosa, itu adalah suatu kejijikan buat kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah manusia baru. Ya, coba kita buka di Efesus 4. Efesus 4 ya, ayat yang ke-17. Boleh salah satu orang membacakan Efesus 4 ayat 17 dengan perikop manusia baru? Boleh seseorang membacakan? Ayo, biar semuanya nggak ngantuk ya. Efesus 4 ayat 17. Yang sudah ketemu boleh bantu baca. Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat ke-8. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu
dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Amin. Kita bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama. Kita harus tanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika kita bisa bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga pasti tahu apa sih yang disuka sama Tuhan, apa sih yang gak disuka sama Tuhan, yang dibenci Tuhan, dan kita pasti mengikutinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bencilah yang jahat, melekatlah kepada yang baik. Ya. Makanya yang paling problem adalah kita harus menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Kadang-kadang kita tidak ingin berbuat jahat, tetapi itu yang muncul. Tetapi itu yang kita kerjakan. Makanya jaga hati Bapak Ibu Saudara. Ayo kita melekat kepada Tuhan. Ya, ketika kita melekat kepada Tuhan, melekat kepada kebaikan, otomatis kita pasti sudah jauh dari kejahatan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Wujud kasih yang tulus ya. Yang pertama adalah yang tadi, ada kecintaan kepada kebaikan. Ya, kita ingin berbuat baik, ketemu orang ingin berbuat baik, ketemu orang ingin memberkati, ketemu orang ingin menolong. Itu namanya kita sedang mewujudkan kasih Kristus itu. Ya, kasih yang tulus itu, kasih yang tidak pura-pura itu. Kita wujudkan dengan apa? Kecintaan kita pada berbuat baik. Ya. Yang kedua, kita bisa baca ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Di sini kata yang dipakai mengasihi sebagai saudara itu adalah Philadelphia. Ya, artinya kita harus mengasihi orang itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh, bukan saja mengasihi saudara kita, kita bilang mengasihi, bukan saja seperti itu, tetapi kasih persaudaraan adalah Philadelphia. Artinya adalah brotherly love. Artinya adalah kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh. Kenapa sih kita bisa bilang, kita seperti ini? Saya kan nggak saudara dengan dia. Saya kan nggak saudara misalnya dengan Nini. Saya kan nggak saudara dengan Marta misalnya. Ya. Tetapi kenapa dibilang kasih persaudaraan? Bapak Ibu Saudara, coba kita baca di Roma 8. Roma 8 ayat yang Roma 8 ayat yang ke-15 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa apa? Kita adalah anak-anak Allah. Berarti sejak semula kita sudah dipersatukan oleh Kristus sebagai saudara. Amin. Bukan saudara yang ada sedarah seperti itu, bukan. Tetapi kita sudah dipersatukan oleh Kristus. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Makanya saat kita mengekspresikan kasih kita, ya, itu dengan sungguh-sungguh. Persaudaraan itu sudah dari Tuhan. Ya, kita semua bersaudara. Tetapi untuk mengekspresikan kasih kita kepada sesama kita, saudara,
seiman kita, kita harus dengan sungguh-sungguh. Itulah dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya. Kalau sebagai saudara, kita punya saudara, punya kakak, punya adik. Meskipun berantem gimana pun, kita tetap kakak dan adik. Adik kita, ya. Kita tetap saudara. Seperti itu. Jadi kasih yang tulus dapat diwujudkan. Pertama adalah kecintaan kepada kebaikan, ya. Yang kedua, kasih persaudaraan Philadelphia itu yang sungguh-sungguh, penuh dengan hasrat. Kalau di bahasa Inggrisnya ada dikatakan affection. Jadi artinya kasih yang benar-benar, gitu. Bukan cuma sekedar titel kita saudara seiman. Saya dengan Nini adalah saudara seiman. Saya dengan Devi adalah saudara seiman. Bukan hanya itu, tapi kita harus mengasihi, ya. Kita harus mengasihi sebagai saudara, seperti saudara. Ya. Karena kita sudah dipersatukan oleh Kristus. Kita adalah saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu kasih Kristus itu ada dalam hidup kita, kita bisa mengasihi orang dengan mudah. Ya, tidak sulit kita mengasihi orang. Ya, dengan sungguh-sungguh itu tidak sulit, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih persaudaraan bukan kita yang mengusahakan, tapi Allah sudah melakukan. Yang tadi kita baca, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, tugas kita, bagian kita hanya ya mengungkapkan kasih itu dengan penuh hasrat, dengan sungguh-sungguh. Mari kita ekspresikan kasih itu kepada banyak orang. Ya, terutama saudara seiman kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu, kalau kita merasakan kasih Kristus, itu tidak bisa lagi kita tahan kasih itu kepada orang lain. Dulu saya mau kesaksian, dulu saya adalah orang yang sulit untuk mengasihi orang. Ya. Saya dulu sulit mengasihi orang. Karena apa? Karena saya mungkin adalah salah satu orang yang itu, yang tadi, yang sepertinya tidak pengen, tidak suka beramai-ramai, tidak suka ya ada banyak orang, ketemu banyak orang, tak suka. Mungkin saya adalah objek yang sebenarnya perlu kasih. Tetapi ketika saya bertemu dengan kasih Kristus, dia mengubahkan hidup saya. Ya, dia mengubahkan hidup kita ketika kita menemukan kasih itu, menemukan kasih yang agape yang dari Kristus, pasti kita dengan mudah untuk mengungkapkan kasih itu kepada orang lain. Amin. Jadi hidup dalam kasih itu, ya, itu identitas orang percaya. Jadi bukan susah, tapi gampang. Meskipun orang itu sudah menyakiti hati kita, ya Tuhan mengajarkan kita harus memberi makan seteru kita. Kita harus mengampuni orang. Mungkin secara daging kita sulit, tapi ingatlah posisi kita, Bapak Ibu Saudara. Ingat posisi kita. Kita juga orang yang diampuni Tuhan. Kalau kita saja banyak sekali dosa, banyak sekali pelanggaran, Tuhan mau memilih kita. Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Masa kita sebagai manusia yang penuh dosa itu, yang sudah menerima pengampunan, kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak bisa mengampuni musuh-musuh kita. Ayo kita belajar dari kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-10 lagi, ya. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Itu adalah wujudnya, ya, wujudnya. Dan saling mendahului memberi hormat. Nah, saling mendahului memberi hormat ini bahasa gampangnya adalah kita gampang menghargai orang. Ya. Bukan misalnya ketemu siapa langsung hormat itu, enggak. Maksudnya gini, kita menghargai, kita mudah menghargai orang tanpa melihat status orang. Ya. Kita kan lebih gampang seperti ini. Kalau dia statusnya lebih tinggi dari kita lihat penampilannya oke, ya, kita melihat penampilannya, pakaiannya mahal, kita gampang menghargai. Kita gampang untuk mengasihi. Tetapi di sini dikatakan adalah saling mendahului dalam memberi hormat. Artinya kita menghargai setiap orang tanpa memandang status orang tersebut. Ya. Walaupun penampilannya jelek, ayo kita sapa, ayo kita kasihi, ayo kita ajak, kita layani.
Jangan pilih-pilih pelayanan. Kita sering banget diajari oleh Bapak Gembala kita, jangan pilih-pilih pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita saling mendahului dalam memberi hormat. Kita melihat, kalau kita bilang kita susah nih menghargai orang. Kita lihat lagi identitas kita juga. Siapa kita? Kita adalah orang yang tidak layak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan melayakkan. Ya. Tuhan mengangkat kita dari lumpur dosa. Seharusnya kita binasa, tapi kita beroleh keselamatan yang kekal. Harusnya kita dalam neraka tempatnya, tapi tempat kita dipindahkan kepada surga. Nah, kalau kita sudah merasakan kita sudah diangkat Tuhan, mari kita mudah mengangkat setiap orang. Amin. Setiap orang ketika kita bertemu, mari kita hargai. Mari kita ajak mereka. Mari kita perkenalkan mereka kepada Kristus. Itu adalah wujud kasih kita yang tulus. Kasih yang tidak memandang status apapun. Kasih yang tidak melihat dari luarnya orang itu. Mungkin orang itu luarnya tidak memiliki apa-apa, tapi dia berharga di mata Tuhan. Amin. Dia berharga di mata Tuhan. Makanya kita harus saling mendahului untuk memberi hormat. Ketika kita tahu bahwa kasih Kristus ada dalam hidup kita, kita mengasihi orang tanpa melihat statusnya, tanpa melihat kedudukannya, tanpa melihat mereka lebih tua atau lebih muda. Ya, mereka pantas atau tidak. Perkenalkan Kristus dalam kehidupan mereka. Amin. Itulah kasih yang tulus yang kita bisa wujudkan, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau di bahasa Yunaninya, bahasa aslinya diartikan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kerajinanmu menjadi malas. Agak lucu ya. Waktu saya baca juga agak lucu terjemahannya. Janganlah, kalau ini kan kita baca janganlah hendak kerajinanmu kendor, tapi kalau bahasa aslinya diartikannya janganlah kerajinanmu menjadi malas. Ada orang yang dia melakukan sesuatu, ya dia melakukan memang. Dia melakukan, dia bukannya diam, dia bukannya tidak melakukan, ya. Tetapi dia melakukannya biasa-biasa aja. Melakukan sesuatu biasa-biasa aja. Dikasih pekerjaan A, ya udah kerjakan itu A. Ya. Tetapi dikatakan di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, artinya jangan kerajinanmu menjadi malas. Ya. Kendor itu sama dengan malas juga. Kalau kita perhatikan bahasa aslinya itu okneros, ya, itu malas. Sama seperti kita waktu kita mendengar kata hamba yang malas. Ya, di Matius 25-26 itu ada hamba yang malas. Ya, ketika dia diberi talenta, dia kubur talentanya. Seperti itu. Jadi dikatakan ketika kita memiliki kasih, janganlah kita kerajinannya menjadi malas. Artinya apa? Lakukanlah sesuatu itu yang terbaik. Ketika kita bekerja, kalau dikasih pekerjaan A, ketika selesai, ayo kita bantu orang. Kita bantu orang untuk mengerjakan pekerjaan orang. Kalau misalnya kita butuh bantuan, kita bantu. Ya, itu artinya apa? Kita melakukan terbaik. Ketika orang ingin kita berjalan 1 mil, ayo jalan bersama mereka 2 mil. Jadi melakukan sesuatu itu bukan hanya baik, ya, tetapi berikan semuanya yang terbaik. Dikatakan jangan kerajinanmu menjadi kendor. Dia rajin, ya, dia mungkin melakukan, tapi melakukannya ya biasa-biasa aja. Tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dikatakan makanya dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kita misalnya di tempat kerja, kita sudah digaji. Ya. Jangan kita mengandalkan uang, jangan mengandalkan gaji itu. Jangan kita bekerja karena pekerjaan kita hanya A, ya udah kita kerjakan A. Tanpa kita mau mengerjakan A+++. Di tempat kerja saya ingat ada seorang, dia supir, Bapak Ibu Saudara. Dia ya supir, kita tahu ya kerjaannya adalah menyetir, yang membawa barang, mengantar barang seperti itu. Nah, suatu hari
di kantor kita itu kan ada kalau kita minum itu pakai aqua galon gitu ya. Jadi kan nggak mungkin kan cewek-cewek yang mengangkat gitu, waktu itu airnya lagi habis. Jadi kita suruhlah dia, Pak, tolonglah angkat ini, karena kan kalau kita wanita kan sulit untuk mengangkat air galon gitu ya. Lalu bapak ini ngomong apa, Pak? Saudara? Dia bilang kayak gini, kok ngangkat galon? Itu bukan pekerjaan saya. Wow, waktu seperti itu saya kaget, Bapak Saudara. Ternyata banyak orang yang dia kerja hanya karena uang. Ya, karena pekerjaannya itu ya udah dia nggak mau melakukan yang lain lagi. Ya, dibutuhkan bantuan dia nggak mau bantu karena itu bukan menjadi job desk dia. Dan sampai bos saya tahu ya bahwa supir ini ngomong seperti itu, ya akhirnya supir ini dipecat. Saya mau katakan bahwa jangan kita bekerja itu karena upah saja, tapi lakukan yang terbaik ya. Kalau kita bisa bantu orang, bantu yang terbaik. Kalau kita bisa berbuat yang terbaik, baik itu tidak cukup ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita melakukan itu, jangan sampai hanya karena uang. Hidup kita ini tidak digerakkan karena uang. Hidup kita digerakkan karena kasih Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor ya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Gimana sih caranya supaya ya kita selalu antusias. Kerajinan nggak kendor ya, roh kita menyala-nyala. Kita harus perhatikan Bapak Saudara. Biarlah rohmu yang menyala-nyala. Yang pertama yang saya mau bagikan bagi setiap kita, bagaimana kita hidup selalu antusias, selalu semangat ya. Jangan seperti orang yang bekerja kalau udah tanggal tua dia lemes ya. Kalau tanggal muda dia rajin kerjanya. Tapi kalau tanggal tua malas-malesan. Ya, dia lihat dompetnya udah tipis. Jadi malas ngerjain apa-apa. Jangan seperti itu. Setiap hari kita harus antusias. Amin. Kita harus rajin. Kita harus memberikan yang terbaik, ya. Kalau disuruh kalau bisa kita melakukan A+++, kita lakukan itu. Itu artinya kita melakukan dengan sepenuh hati. Kita melakukan yang terbaik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dalam pelayanan. Ya. Bagaimana memiliki pelayanan yang selalu antusias? Kita kan gini ya biasanya ya. Mood-moodan gitu. Kalau moodnya baik, pelayanannya luar biasa. Ya. Senang ke gereja. Tapi kalau mood lagi nggak baik, males ke gereja. Males pelayanan. Kalau bisa ada tugas pelayanan, aduh kabur gitu ya. Kalau bisa, jangan deh ada tugas, jangan saya. Jangan kita mendasarkan pelayanan kita atas mood kita, Bapak Ibu Saudara. Lakukan pelayanan kita ya dengan antusias setiap hari, setiap waktu. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih ada kesehatan, selagi kita diberikan anugerah kesempatan untuk melayani, lakukan itu dengan antusias. Lakukan itu dengan semangat. Lakukan itu dengan yang terbaik. Berikan Tuhan yang terbaik. Amin. Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala. Bagaimana roh kita bisa menyala-nyala? Kalau roh manusia, ya, kalau roh kita sendiri itu in the mood, ya, mood baik, mood jelek, ya, up and down. Tapi di sini kita memerlukan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus yang mendorong, ketika Roh Kudus yang ada dalam hidup kita dan hati kita, itu akan terus membuat roh kita menyala-nyala. Itu akan terus membuat kita pingin pelayanan, ya, pelayanan melakukan yang terbaik, menolong orang yang terbaik, ya. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kita buat itu yang terbaik. Yang kedua, bagaimana biar kita selalu antusias, ya, supaya roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu pelayanan yang sukses
adalah ketika kita tahu siapa yang kita layani. Ketika kita tahu objek dari pelayanan kita adalah Tuhan, maka kita akan melakukannya tanpa henti. Ya. Jadi nggak ada sesuatu kondisi yang bisa membuat kita berhenti untuk melayani. Karena kita tahu objeknya adalah Tuhan. Ayo jujur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bukan meletakkan pelayanan kita atas dasar kasih dan kita lupa bahwa objek pelayanan kita adalah Tuhan, pasti pelayanan kita nggak lama. Ada misalnya gembala kita menasihati kita atau menegur kita, kita sudah nggak mau pelayanan. Ya, kalau kita meletakkan pelayanan kita karena apresiasi manusia, itu juga sangat rapuh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak mendapat pujian, kita tidak mendapat dukungan, kita nggak dapat apresiasi apa-apa, walaupun kita sudah melayani luar biasa. Kalau kita melihat itu, kita akan down. Dan cepat pasti kita sudah tidak melayani. Jadi jangan meletakkan pelayanan kita dasarnya adalah orang lain, ya, bukan gembala kita, bukan, ya, bukan apresiasi dari orang lain, bukan dukungan orang lain, bukan. Tetapi kita tahu bahwa objeknya adalah Tuhan. Ketika kita tahu siapa yang kita layani, apapun yang terjadi, apapun yang menggoncang hidup kita tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang luar biasa itu, Roh Kudus yang dalam hidup kita, yang menggerakkan kita, yang membuat roh kita menyala-nyala, ya, untuk membuat kita melayani luar biasa, ya. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada dukungan orang lain, bukan kepada perkataan orang lain, bukan kepada pujian, bukan kepada hal-hal yang baik yang orang lain katakan. Memang manusia perlu pujian, tapi jangan meletakkan pelayanan kita atas dasar pujian. Sangat rapuh, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hari ini ya hal yang simpel mungkin, nggak banyak ayat di Roma 12 ayat 9 sampai 11 ini sangat memberkati saya ketika saya mendalaminya, ketika saya mempelajari bahasa aslinya, itu sangat memberkati saya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita layanilah orang atas dasar kasih. Karena kita mempunyai kasih yang dari Kristus. Karena kita sudah menerima kasih yang besar itu. Mari kita layani dengan kasih. Amin. Dan pelayanan kita, mari lakukan yang terbaik. Jangan melakukan hanya sekedar aja. Jangan. Finishing all, tapi finishing it well. Ya, bukan hanya selesai, tapi selesai dengan baik, dengan yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita sudah merasakan kasih Kristus, ayo hari ini kita minta Tuhan, jangan sampai kasih itu hanya berhenti kepada saya. Tapi biarlah kasih itu boleh bekerja melalui hidup saya. Amin. Jangan hanya kita menerima pelayanan, menerima kasih ya dari orang lain, tapi biarlah setiap hidup kita, ayo kita pakai untuk melayani orang lain. Layani orang lain dengan kasih, layani orang lain dengan semangat yang luar biasa. Lakukan yang terbaik, ya, mengasihi orang dengan mengasihi sebagai kasih persaudaraan yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang munafik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu yang bisa saya bagikan sore hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bukan saja kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara, tapi selalu ya kepada diri kita, diri saya, yang menyampaikan. Saya belajar, saya mau lebih lagi mengasihi, ya, saya mau lebih lagi melayani. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, ayo jangan pakai waktu kita, sia-siakan waktu kita. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita manifestasikan kasih Kristus yang sudah luar biasa ada dalam hati kita kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berlomba-lomba kita untuk melayani orang lain. Amin, Bapak Ibu Saudara.
Ya, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Biarlah kita mengasihi dengan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita. David Aseman berkata begini, penyebab gangguan jiwa, saya ulang, penyebab gangguan jiwa adalah, ada dua penyebab. Yang pertama adalah kegagalan memahami dan menerima dan mengalami kasih Kristus. Waktu kita gagal memahami, menerima, dan mengalami kasih Kristus, maka itu penyebab gangguan jiwa. Penyebab gangguan jiwa yang kedua adalah kegagalan dalam membagikan kasih Kristus. Nah, banyak orang maunya dikasihi, tapi nggak mau mengasihi. Nah, ketika kita sampai di titik sana saja, kita tidak menyadari kasih Kristus berarti, maka di sanalah muncul problem emosional. Problem emosional itu mudah tersinggung, sakit hati, iri hati, merasa tidak diperhatikan, dan sebagainya. Dan kalau ini dibiarkan berlarut-larut, akibatnya apa? Gangguan jiwa. Jadi kalau orang hidupnya berfokus pada dirinya sendiri, bahkan Tuhan pun harus mengikuti keinginannya, ya fokusnya pada dirinya, ini kemungkinan besar dia akan menjadi stres, depresi, dan kalau dibiarkan dia tidak mau menyerahkan hidupnya, dan mau membiarkan Tuhan mengambil alih hidupnya, maka dia kemungkinan besar bisa menjadi gila. Itu sudah hasil penelitian, saudara. Makanya orang yang hidup berfokus pada diri sendiri, gak akan berhasil. Percayalah, gak akan berhasil. Tapi orang yang mengalami kasih Kristus dan membagikan kasih Kristus pada orang lain, dia akan menjadi seorang yang berhasil, yang memuliakan nama Tuhan, jiwanya sehat, manusia rohani, manusia jasmaninya juga akan mengalami kesehatan. Makanya mari kita belajar menerima, pahami betul. Lalu bagikan kasih itu. Jangan menuntut orang lain untuk mencintai kita. Biarlah kasih Tuhan itu membuat kita bisa mencintai orang lain. Menerima apa adanya, mengampuni, mengasihi dengan hati yang tulus. Tema ini hari ini adalah mengasihi dan hati yang tulus. Kasih itu jangan pura-pura. Dalam bahasa aslinya diartikan kasih itu jangan munafik. Gitu kan ya. Pura-pura itu munafik. Ada udang di balik rempeyek. Ada udang di balik batu. Gitu ya. Ya, kasih udang. Oke, saudara, sebelum nanti kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin menjelaskan rema yang saya dapat tadi pagi. Ketika saya bangun, saya langsung teringat satu ayat ini. Saya percaya rema ini buat saudara dan saya, karena saya percaya Roh Kudus mau saya menyampaikan hal ini kepada saudara. Filipi 4 ayat yang ke-17, sudah saya kirim sebenarnya di grup, cuma saya ingin mengajak saudara merenungkannya. Filipi 4 ayat yang ke-17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Saudara, ada satu kerinduan yang besar dalam hati saya untuk melihat keluarga New Life ini berbuah hidupnya. Berbuah dengan cara bagaimana, salah satunya adalah memberi. Memberi. Kalau di gereja kita ada memberi persembahan, misi, persepuluhan, atau mungkin saudara ada memberi persembahan khusus dan sebagainya, silahkan saudara. Saudara, yang menarik di sini adalah pemberian itu merupakan buah yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan keuntungan gereja. Saya mengatakan ini kepada saudara, bukan karena gereja kita sedang kekurangan. Ya, ini bendahara tahu, saudara. Tim inti semua tahu. Karena laporan keuangan gereja semua kita dilihat oleh tim inti semua. Nah, gereja kita tidak kekurangan saat ini. Justru dalam kondisi pandemi COVID ini, gereja kita tuh berkelebihan keuangannya. Biasanya itu hampir selalu setiap bulan nol, dan justru di pandemik ini bisa plus malah keuangan gereja kita. Ada orang yang digerakkan Tuhan dari luar kota transfer buat gereja kita dan sebagainya. Saya rindunya begini, jangan sampai orang yang dari luar yang diberkatin. Hanya orang luar yang diberkati, yang digerakkan oleh Tuhan, yang taat, yang mendukung pelayanan kita. Tapi saya rindu malah justru dari keluarga New Life sendiri, dari dalam. Saya rindu keluarga New Life menikmati keuntungan yang daripada Tuhan. Keuntungan di sini secara khusus, ketika saudara memberi, itu bukan hanya sekedar pemberian, saudara. Tapi waktu saudara memberi buat Tuhan, saudara sedang mengumpulkan harta di surga.
Saya garis bawain. Saudara sedang mengumpulkan harta di surga, itu keuntungan yang tidak bisa saudara ukur dengan berkat yang saudara dapat di dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara juga mendapatkan keuntungan di dunia ini. Kenapa? Karena saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Alkitab jelas mengajarkan kita. Orang yang dapat dipercaya akan dipercayakan lebih banyak lagi. Akan dipercayakan lebih besar lagi. Saudara ingat mereka yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Maka yang 5 talenta dan 2 talenta dikatakan hamba yang baik dan setia. Saudara, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, saudara. Dan yang 5 jadi 10 ditambahin lagi dengan satu yang 1 talenta yang dikuburkan itu diberikan kepada yang 10. Nah, dalam hidup saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang setia yang dapat dipercaya dalam hal keuangan untuk pekerjaan Tuhan, hidup mereka makin diberkati. Makin diberkati. Bukan, ingat kita memberi bukan karena berkat. Saudara, jauhkan pemikiran yang model-model begitu. Bukan. Maksud saya bukan di sana. Tapi saya juga rindu untuk setiap keluarga New Life itu berbuah. Saudara. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara memberi dirinya. Mengorbankan dirinya. Menanggung penghukuman akibat dosa saudara dan saya. Kasih itu pasti wujudnya memberi. Makanya saya ingin mengajak kita semua untuk kita sama-sama dengan dasar kasih memberi persembahan, misi, persepuluhan, dan sebagainya. Saudara. Dan saya juga mengatakan ini bukan karena kondisi keluarga saya sedang kekurangan atau saya kurang. Enggak. Keuangan saya lebih dari cukup. Keuangan saya lebih dari cukup. Ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk memelihara hidup saya dengan caranya yang ajaib. Saudara ingat, saya kan sering berkata bahwa saya hidup bukan dari persepuluhan Anda. Ini bukan sebuah pernyataan kesombong, bukan. Tapi maksud saya begini, kita semua harus punya prinsip ini. Kita hidup bukan karena pekerjaan kita hidup karena Tuhan mau kita hidup. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan memelihara hidup saya dengan caranya yang ajaib. Saya sudah melihat dari awal berdirinya New Life, saya yang tidak punya iman sekalipun, Tuhan celikkan mata saya. Karena saya waktu itu berkata kepada istri, gimana ya hidup kita sehari-hari ketika kita melayani New Life. Tapi hingga hari ini, setelah 10 tahun lebih melayani di New Life, tidak pernah sekalipun kami kekurangan. Tidak pernah sekalipun dalam hidup kami, anak-anak gak bisa bayar uang sekolah. Gak pernah. Tuhan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Saudara. Ada tiba-tiba orang digerakkan dari luar kota mendukung kami, selalu ada dan selalu ada. Makanya kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya bisa konsentrasi full melayani. Mungkin ada sebagian gembala nggak bisa konsentrasi full pelayanan, karena keuangan mereka nggak cukup dan mereka harus bekerja sana di sini, bekerja memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau saya bersyukur banget. Keluarga New Life dipakai Tuhan untuk menopang kehidupan saya dari 10 persepuluhan. Keluarga New Life dipakai Tuhan untuk menopang pelayanan ini semuanya dengan sebuah kesadaran yang ajaib dengan kasih Tuhan. Jadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini saya sampaikan kepada saudara bukan karena gereja kekurangan, bukan karena saya sedang kekurangan, sama sekali enggak. Tapi ini adalah sebuah kebenaran yang saya percaya Tuhan mau kita sama-sama melihatnya dan menghidupinya. Karena saya rindu banget, bukan hanya orang-orang tertentu di New Life yang makin diberkati. Tapi semua kita makin diberkati. Saudara, saya mengerti bahwa kondisi sedang susah gitu ya. Ada banyak penyebab mungkin kita tidak memberikan persembahan. Mungkin yang pertama karena lupa. Ini yang paling banyak terjadi di keluarga New Life ini karena lupa. Makanya hari ini secara khusus saya percaya tadi pagi terbangun, saya langsung ingat ayat itu. Kalau saya terbangun dapat rema, ingat itu biasanya sudah nggak bisa tidur lagi. Langsung saya duduk, saya catat. Makanya saya sudah kirim di grup New Life. Saya berharap saudara baca di sana. Lupa mungkin karena kita nggak ke gereja mungkin ya. Tapi bukankah New Life menyediakan fasilitas bagaimana cara saudara memberikan persembahan lewat GoPay, lewat transfer, atau saudara mau nganter masukkan kotak gereja juga nggak apa-apa. Saudara masukkan amplop, masukkan dalam kotak gereja juga nggak ada masalah. Intinya saya cuma ingin mengajak kita, yuk, dalam kita beribadah, itu memberikan sebuah persembahan. Ibadah itu
memberikan sebuah persembahan sebagai pengucapan syukur, tanda cinta kepada Tuhan. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita merasa kondisi kita sedang pas-pasan, benar-benar kepepet, benar-benar nggak bisa memberikan persembahan. Saya sangat memahami kondisi saat ini. Makanya karena itu di New Life selalu menyediakan sembako. Buat keluarga New Life yang membutuhkan, saudara boleh datang, ngambil di New Life, dan semuanya free. Saudara, jangan malu, jangan sungkan. Namun jangan sampai keadaan yang susah ini membuat mental kita menjadi mental pengemis. Iman kita berubah menjadi imannya pengemis yang selalunya meminta dan mengharapkan bantuan dan ini itu. Saudara, itu nggak boleh terjadi. Ingat, saudara dan saya adalah orang-orang yang kaya dalam Tuhan. Katakan bersama saya adalah orang yang kaya dalam Tuhan. Saya kaya dalam kemurahan. Saya ingin saudara menyadari ini, jangan karena kondisi begini kita jadi mengasihani diri kita sendiri, kita jadi mengeluh, saudara, dan sebagainya. Kadang terasa aneh ketika orang tidak memberikan persembahan, katanya nggak mampu, nggak bisa, kondisi lagi sulit, tapi bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa beli ini, beli itu. Kalau kita mau fair saja, misalkan 1 minggu, kita memang punya hati mengasihi dan memberikan persembahan. Saudara, sederhana kok. Kita nggak makan lah dalam 1 minggu 3 kali uang makan kita pakai untuk persembahan. Dengan mudah sebenarnya. Makanya saya ingin mengajak kita merenungkan apakah kita benar-benar kekurangan atau sebenarnya kurang menyadari kasih Kristus. Hati kita yang belum ke sana. Itu dia. Nah, kemudian coba kita renungkan. Bagaimana dan kondisi jemaat Makedonia yang sangat miskin diterpa dengan berbagai macam pencobaan. Sangat miskin Alkitab catatkan. Bukan miskin, sangat miskin. Hingga hari ini yang saya tahu tidak ada seorang pun keluarga New Life yang sangat miskin. Tapi Alkitab mencatat Makedonia sangat miskin dan diterpa dengan berbagai macam pencobaan. Namun mereka tetap kaya dalam kemurahan. Ini orang-orang yang luar biasa. Ingatkah kita tentang janda Sarfat yang memiliki sedikit minyak dalam buli-buli dan sedikit segenggam tepung. Roti pun nggak ada. Tapi Elia datang pada dia, minta dia buatkan roti. Kalau saya membayangkan kalau Elia ini adalah pendeta zaman now, pasti kena serangan ini. Dibilang pendeta nggak tahu diri lah, macam-macam lah. Tapi dari kisah itu kita belajar bahwa Tuhan ingin menunjukkan dirinya kepada janda Sarfat. Janda Sarfat itu mentaati perkataan Elia dan ketika dia memberi, dia diberkati Tuhan. Minyak dalam buli-bulinya nggak habis, sudah. Kita bisa melihat mujizat. Tuhan ingin janda Sarfat belajar hidup dengan iman. Tuhan ingin seluruh keluarga New Life belajar hidup dengan iman. Mari kita jujur, kurangi pengeluaran yang memang bukan kebutuhan utama. Kadang kita berkata, oh kita nggak bisa ibadah online. Tapi uang kita selalu kita pakai hal-hal yang kurang berguna. Itu dia letak problem. Ingatkah kita dengan janda miskin yang memberikan 2% uang di bait suci, dan Yesus melihatnya dan Yesus memuji mereka. Pertanyaan saya sederhana. Apakah keadaan kita sudah lebih parah daripada janda Sarfat, janda miskin, atau jemaat Makedonia? Sehingga kita berkata, oh saya nggak bisa memberikan persembahan, misi, atau persepuluhan. Saudara, yuk saya rindu kita semua bertumbuh, berbuah dalam area ini. Dan saya rindu banget keluarga New Life itu sangat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya berkat jasmani itu muncul kalau ada kekayaan rohani di sini. Kalau saudara punya berkat rohani, saudara mengerti, saudara memahami, seperti yang tadi ini sampaikan, misalkan kita roh yang menyala-nyala itu kita bekerja, melakukan yang terbaik lebih dari kekayaanmu ada di dalam. Ketika kekayaanmu ada di dalam ini termanifestasi, baru kekayaan roh jasmani akan datang dalam hidup kita. Tapi kalau kekayaan kita di dalamnya miskin, mentalnya miskin, cuman mentalnya mental meminta dan jadi malas mengasihani diri sendiri dan sebagainya, mentalnya sudah miskin, saudara nggak akan pernah menikmati kekayaan jasmani. Tapi lewat kebenaran kita belajar. Setiap minggu ada pemuritan dan sebagainya. Kita belajar untuk kita menyadari kekayaan rohani yang ada dalam hidup kita. Nah, lalu mengapa kita memberikan persembahan?
Kita sudah tahu sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai pernyataan iman kita bahwa semua yang ada pada kita bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan. Bahwa semua yang ada pada kita itu berasal daripada Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kita percaya Tuhan telah memberkati kita. Berkat terbesar yang kita terima adalah Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Dan kita percaya saat kita memberi, kita tidak akan kekurangan, malah akan memperbesar keuntungan kita. Kalau di dunia ini saudara tidak mendapatkan keuntungan, harta surga akan saudara dapat. Tapi saya percaya kalau kekayaan rohani itu termanifestasi dalam hidup saudara, bukan hanya di surga, di dunia ini pun saudara akan mendapatkan keuntungan. Gimana cara Tuhan? Saya nggak tahu. Lalu, waktu kita memberikan persembahan, kita mengambil tanggung jawab dalam pelayanan. Dengan satu kesadaran dan kerelaan hati kita mendukung pekerjaan Tuhan. Adalah kasih karunia Tuhan kalau kita bisa bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Makanya bulan ini keuangan gereja kita tuh surplus. Makanya kita bisa alokasikan buat yayasan. Nanti kalau ada lebih lagi buat yang lain lagi. Kita alokasikan semuanya biar bisa berjalan dan baik. Lalu dengan memberi kita menjaga hati kita supaya tidak terikat cinta akan uang. Bahkan kadang ketika saudara mengikuti tuntunan Roh Kudus kan gini, saudara digerakkan untuk memberi yang menurut saudara itu besar sekali atau melebihi kerelaan hatimu. Saya cuma ingin katakan, belajar taat. Belajar taat. Kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya, sederhana, belajar taat. Saya tahu mungkin apa yang saya sampaikan pada saudara ini, sebagian orang bisa salah mengerti. Tapi saya lebih mementingkan kebenaran yang disampaikan, supaya saudara lebih bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Mungkin saudara bisa salah mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk kita mengerti semua. Mungkin sebagian berpikir dalam kondisi gini, Pak Gembala ngomong persembahan, misi persepuluhan, seperti banyak di medsos menghujat, macam-macam lah. Sekali lagi kita memberi ini bukan karena kita kekurangan, enggak. Saya juga tidak sedang memotivasi saudara untuk memberi kok. Bukan. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Karena saya percaya Tuhan rindu untuk melihat keuntungan saudara juga menjadi semakin besar. Saudara dan saya sedang mengumpulkan harta di surga, saudara. Bukan harta di dunia. Jadi pesan saya cuma begini. Doa saya, Roh Kudus menolong kita membukakan kebenaran ini kepada kita masing-masing, sehingga kita dapat menghidupinya. Dan pesan saya, jangan rubah iman kita menjadi iman yang miskin, iman pengemis, iman yang mengeluh, mengasihani diri sendiri. Nggak ada keuntungan bagi kita. Malah mendatangkan kesusahan dalam hidup kita. Tapi milikilah iman yang benar. Ketika kita mengalami kesulitan, percayalah Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang selama ini tidak mungkin. Tuhan akan membuat mujizat melebihi daripada apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Tuhan memelihara hidup kita dengan caranya yang ajaib. Iman, taruhlah pengharapan kita hanya kepadanya. Jangan kepada yang lain-lain. Taruh pengharapan kita. Saya akan sedih sekali ketika saudara punya mental jadi berubah hanya karena keadaan seperti ini. Ini belum apa-apa. Kita belum mengalami penganiayaan. Kita belum mengalami kesusahan yang sampai gimana-gimana. Jangan punya mental cengeng. Jangan punya iman yang hanya karena mengalami masalah sedikit kita menjadi cengeng. Kita harus berubah. Kita harus pintar-pintar menggunakan keuangan kita. Sekalipun keuangan kita berlebihan, pintar-pintarlah menggunakannya. Karena uang yang kita punya bukan milik kita. Kita bisa pakai untuk persiapan dalam kerajaan surga. Menolong orang. Kalau kita lampiaskan hawa nafsu kita, nggak ada gunanya. Mati juga kita nggak bawa kok. Hidup ini cuma sementara. Saya bukan berarti, kalau gitu saudara nggak usah jadi orang kaya. Bukan. Tapi mari biarlah kita menjaga hati kita. Jangan terikat pada keinginan duniawi. Dan terus berfokus pada Kristus. Dan kita berani jujur. Saya ini memang nggak bisa memberi. Benar-benar nggak bisa. Atau saya ini salah dalam mengelola keuangan. Atau hati saya memang nggak ada ke sana.
Itu dia. Kalau kita punya hati ke sana. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara punya anak tuh pingin sesuatu, atau memang itu kebutuhan, misalkan uang sekolahnya. Saudara akan bekerja keras, mikir 1001 cara bagaimana bisa bayar uang sekolah, betul? Bahkan saudara mungkin rela nggak makan demi bisa bayar uang sekolah anak. Betul ya? Karena banyak yang belum punya anak, jadi mungkin agak belum begitu. Ketika saudara lihat anakmu bahagia, Bapak pasti bahagia. Sekalipun Bapak tuh melakukan satu pengorbanan yang luar biasa. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya rindu, saya berdoa, supaya seluruh keluarga New Life ini menikmati kasih Kristus. Belajarlah disiplin, waktu kita ibadah, ambil posisi yang tepat, ambil Alkitab, ambil roti dan anggur perjamuan, persiapkan hati kita bersama-sama untuk fokus pada Kristus. Khususkanlah waktu untuk beribadah, untuk menerima pengajaran. Ikutilah kelas pemuritan, saudara. Saudara, kebenaran yang disampaikan pada saudara itu saudara terima langsung sudah jadi. Kayak makanan di restoran, saudara tinggal makan. Saudara kan nggak memikirkan bagaimana memasaknya. Misalkan ini tadi khotbah, misalkan. Khotbahnya cuma berapa lama sih? Coba tanya persiapannya berapa lama. Lihat bahasa Yunani-nya lah, lihat konteksnya lah, lihat inilah, lihat itu. Apalagi tadi khotbah ekspositori. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita terimanya, oh enak, oh bagus, enak gitu kan. Tapi yang masaknya berapa lama? Dan saya percaya kita nggak akan bisa menyampaikan kebenaran tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus pimpin lewat New Life ini. Ada kelas pemuritan. Apalagi nanti besok misalkan kita membahas tentang Kristus. Apa pengajaran sesat tentang Kristus yang ada semenjak abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Dan sampai sekarang perkembangannya bagaimana. Saudara perlu tahu supaya kita tidak mudah tersesat. Supaya kita nggak mudah tersesat. Jangan-jangan yang kita dengar selama ini Yesus yang lain. Oke, jadi saya rindu banget, saudara, kita semua menyadari kebenaran ini, bahwa yuk, nyatakan kasih kita lewat dengan memberi. Saya ngomong ini bukan buat saudara saja, buat saya khususnya. Saya nggak mau rugi juga. Karena kalau kita terlibat bersama-sama menghidupi firman, yang untung kita kok. Harta surga, kemudian kepercayaan dalam dunia ini kita akan dapatkan lebih. Percayalah Roh Kudus menolong kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa buat kebenaran firman. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu secara khusus yang mengajarkan kami pada hari ini untuk mengasihi dengan hati yang tulus. Kami menyadari penuh Tuhan. Kasih yang tulus itu nggak pura-pura, nggak munafik. Kasih yang tulus itu tidak membedakan orang. Oh ini orang kaya, oh ini ganteng atau cantik baru melayani. Tapi seperti Engkau menegakkan orang hina dalam debu, mengangkat orang miskin dalam lumpur, dan mendudukannya bersama-sama dengan para bangsawan. Demikian pula kami, Tuhan, mau belajar mengasihi. Kami mau belajar mengasihi orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak berarti bagi dunia. Tapi Engkau memilih untuk menjadikan mereka orang-orang yang mempermalukan orang berhikmat, orang kuat, dan meniadakan apa yang berarti. Kami sadar hidup kami pun seperti itu. Engkau telah ubahkan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus menyalurkan kasih Kristus dengan hati yang tulus. Ajar kami untuk tidak pernah menyerah dalam melayani Tuhan. Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau telah memilih bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, dan berkepala batu. Tapi Engkau bisa memilihnya dan memberikan anugerah kesempatan untuk mereka boleh diselamatkan. Dan kami melihat sebagian dari mereka boleh Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh mengasihi dan hati yang tulus sebagai seorang saudara satu sama lain. Yang saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan atas Yeni Tuhan. Kau mengurapinya, Kau memakainya Tuhan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati Kofunik dan Yeni serta anak-anaknya Matthew Meyer. Engkau memakai keluarga ini menjadi teladan, menjadi terang bagi banyak orang. Terus Kau bukakan kebenaran demi kebenaran firman Kristus. Sehingga mereka boleh mengalami kelimpahan kasih karunia-Mu. Mengalami kelimpahan kasih-Mu dan terus menyalurkannya. Menyalurkan kasih Kristus, menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan
kehidupan rumah tangga ini. Makasih Bapa, kami bersyukur atas semuanya. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara boleh persiapkan roti dan anggurnya. Kita ambil waktu.
Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Ingatlah akan kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Yang memberikan kasihnya yang tanpa batas dalam hidup saudara dan saya. Yang menanggung semua penghukuman akibat dosa saudara dan saya. Bahkan sekalipun kita tidak layak menerimanya. Terima kasih Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Inilah darah perjanjian baru. Darah pendamaian antara kita dengan Allah. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang telah memperdamaikan kita dengan Allah sekali untuk selama-lamanya. Darah Kristus yang telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang telah dikuduskannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari ambil waktu teduh sejenak, naikkan syukur kepada Dia. Sekalipun kita tidak layak, Dia tetap mencintai kita. Bahkan saat kita jatuh bangun, kita nggak kuat menghadapi masalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia ada dalam setiap kita. Menyadarkan kita akan kehadirannya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, yang memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, makasih buat sore hari yang luar biasa ini. Makasih buat tubuh dan darah Kristus yang telah membenarkan, menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.